Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sekarang kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu membaca Kitabut Tauhid. At-Tauhid haqqullahi 'alal 'abid. Tauhid ini adalah hak Allah atas hamba. Allah punya hak atas kita. Tapi haknya at-tauhid, yaitu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai di bab man haqqaqa tauhida dakhalal jannah bighairi hisab. Bab tentang barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia masuk surga tanpa hisab. Barang siapa merealisasikan tauhid, masuk surga tanpa hisab. Ayo tulis dia. Barang siapa merealisasikan tauhid, masuk surga tanpa hisab. Apa nama merealisasikan? Memurnikan. Terus mensucikannya, terus dan syirik, bid'ah, dan satu lagi dan maksiat. Ya, membersihkannya dan mensucikannya dari kotoran-kotoran syirik, bid'ah, dan maksiat. Nah, dalam bab ini kita sudah baca dua dalil, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di surah Al-Mu'minun, di antara sifat orang-orang yang beriman,
yaitu walladzina hum birabbihim la yusyrikun, yaitu orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Rabbnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kemudian dalil yang ketiga dituliskan kita oleh penulis di sini. Beliau mengatakan wa an Husain bin Abdurrahman, dan dari Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman ini salah seorang at-tabi'in. Dia adalah tabi'ut tabi'in, generasi ketiga. Dia mengatakan kuntu inda Sa'id bin Jubair. Dia mengatakan suatu hari aku berada di Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini salah seorang tabi'in yang dia murid dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sa'id bin Jubair mengatakan, ayyukum ra'al kaukab alladhi inqaddal barihah. Sa'id mengatakan, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Mana? Bintang jatuh. Nah, tapi bahasa antitena? Meteor. Ya, meteor, nanti. Bintang jatuh tadi malam. Ini tanda-tanda alam. Tapi para salafus saleh dalam setiap tanda alam itu mereka selalu mengambil ibrah di sana. Selalu ngambil ibrah. Kejadian alam apapun selalu dijadikan sebagai apa? Ibrah, sebagai pelajaran. Termasuk di saat bintang jatuh. Faqultu ana. Husain mengatakan saya tadi malam juga melihat ada meteor itu, bintang jatuh itu. Biasa kalau bintang jatuh kapan? Biasa siang atau malam? Malam. Dan ini tengah malam ini. Berarti dia masih bangun tengah malam. Kejadiannya tengah malam. Berarti ini mereka berdua tengah malamnya bangun. Kalau bangun tengah malam biasanya ngapain biasanya? Kalau kita tengah malam bangun ngapain? Sehingga orang Masya Allah hebat, ngene-ngene. Tapi hal tersebut tidak ada pada dirinya, bantahnya ya. Dia memilih orang mempercayai hal yang tidak ada pada dirinya. Amunita kan Masya Allah kesempatan terjama ini pencitraan marangone. Dan ternyata niki memang diantara akhlaknya para salafus saleh, mereka menjaga keikhlasan mereka, tidak mau mereka ya tersebar berita tentang mereka sedangkan mereka tidak pernah melakukannya. Nah, di sini Husain mengatakan saya bangun tengah malam bukan karena saya sholat, walakinni ludightu, tapi saya bangun tengah malam karena saya digigit ular. Kepatok si ular. Sedang tidur nih santri, terus ada ular yang gigit. Bangun apa lanjut tidur? Digigit sama ular, kira-kira bangun apa enggak? Bangun, mau enggak mau. Nah, ini yang terjadi pada Husain. Jadi dia bangun tengah malam gara-gara apa? Digigit sama ular, bukan gara-gara sholatnya. Qal, maka Sa'id bertanya kepadanya, fama sana'ta? Begitu engkau digigit sama ular, apa yang kau lakukan? Qultu irtaqaitu. Dia mengatakan saya ruqyah dia. Begitu saya digigit oleh ular, saya ruqyah dia. Saya jampi dia. Ini menunjukkan jampi niki bukan hanya untuk
penyakit mental, ndek. Bukan hanya untuk penyakit rohani, ndek. Tapi bisa juga untuk penyakit jasmani. Kan biasa jampino ruqyah muna tele kanak jampi. Amun kesurupan jampi, amun apa, ini kan yang sifatnya rohani. Tapi ternyata digigit ular pun bisa kita mencari kesembuhan dengan cara apa? Ruqyah, dengan cara dijampi. Qal, maka Sa'id bertanya kepada Husain, fama hamalaka ala dzalik? Ya Husain, kenapa engkau melakukan itu? Apa dalil sehingga sida meruqyah kaki sida yang digigit oleh ular? No, ini masya Allah. Ya, mereka para salafus saleh selalu menanyakan dalil. Ya, kita juga demikian di dalam mengambil sebuah hukum. Sila kita berlandaskan dalil. Qultu, Husain mengatakan, hadithun haddatsanahu Sya'bi. Saya melakukan itu karena saya pernah mendengar sebuah hadis. Hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ini salah seorang tabi'in juga. Qal, Asy-Sya'bi mengatakan, Sa'id berkata lagi, wa ma haddatsakum, apa yang dibilang oleh Sya'bi? Jadi Husain bercerita bahwasanya saya ruqyah kaki saya ini karena ada sebuah hadis yang saya dengar dari Asy-Sya'bi. Sa'id bertanya terus, hadis apa itu yang kamu dengar dari Asy-Sya'bi itu? Qultu, Husain mengatakan, haddatsana an Buraidah bin Al-Husain. Asy-Sya'bi mengatakan, haddatsana, telah dikabarkan kepada kami oleh Buraidah bin Al-Husayb, annahu qal, bahwasanya Buraidah mengatakan, la ruqyata illa min ainin wa humah, tidak ada jampi melainkan hanya dari penyakit ain dan dari penyakit humah. Ya, nah piaran penyakit ain apa bahasa kita penyakit ain ini nggih? Jadi sebuah penyakit yang terjadi lantaran dilihat oleh orang lain, yang orang yang melihat ini melihat dalam kondisi hasad, dalam kondisi talon nate. Misalkan sopok dengan gita anak te si jeneng, anak te si gagah bersih, gita ngeno dalam kondisi dia hasad talon nate, dan tidak mengatakan masya Allah, dia ngenang masya Allah gita ngeno terus talon nate kan anak dengan ini jeneng nemu anakku jendi ngeno. Melihatnya dalam rasa apa? Dengan rasa apa? Hasad. Nah, kadang-kadang rasa perasaan seperti ini bisa kemudian menyebabkan si anak itu sakit. Bisa dia sakit, demam anak itu tersebut, atau kemudian dia kesurupan dan lain sebagainya. Ngangka kehendak te pamerang lalu nikmatno, tampakkan dia seperlunya lah. Ya, jangan sampai dipamerkan dengan tujuan untuk bermegah-megahan. Nah, dibilang di sini tidak ada ruqyah melainkan dari penyakit ain dan dari humah, yaitu dari sengatan hewan. Dari sengatan apa? Hewan, entah itu ular, entah itu teldu dan lain sebagainya. Qal, maka Sa'id ini mengatakan, Sa'id salah seorang ulama di kalangan tabi'in. Dia mengatakan, Sa'id ini mengatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami'.
Sungguh indah sekali orang yang mencukupkan diri dengan apa yang dia dengar. Dia mencukupkan diri sebatas yang dia dengar. Maksudnya apa? Maksudnya Husain ini mendengar hanya sepotong hadis itu saja. Padahal sebenarnya hadisnya panjang. Tapi hanya itu yang dia dengar, dan hanya itu yang dia sampaikan. Dia nerombok-rombok ya Malik, sekedi mauna sekedi sampeangna, dia nerombok-rombok ya. Said mengatakan sungguh indah orang yang mencukupkan diri dengan apa yang dia dengar. Bengkah dengar ino-ino ah. Walakin, tapi sebenarnya haddatsana Ibnu Abbas, tapi sebenarnya telah dikabarkan kami oleh Ibnu Abbas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kan dia telah nulisnya kelamannya karena pilu hadis niki ya, mun petuk ya hadis ini parap tiang bereh kurang paham ya bareh. Angkat baca wah ya, seret baca semuanya sambil jalan kita ambil faedahnya insyaallah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayyal umam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan telah ditampakkan kepadaku umat-umat, yaitu pada hari kiamat. Pada hari kiamat diperlihatkan kepadaku umat-umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Maka saat itu aku melihat ada nabi yang diikuti oleh beberapa orang. Ya, ada nabi diikuti oleh beberapa orang. Ar-rahtu yaitu beberapa orang kurang dari 10. Siaran ar-rahtu beberapa orang yaitu kurang dari 10. Nabi terikutin oleh beberapa orang dan kurang dari 10. Kan sekedi pengikutnya Nabi niki kumbena ya salah ke Nabi no. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wan nabiyyu wa ma'ahu rajul war rajulan. Arak Nabi pengikutnya hanya satu orang bembeang lega enggak seke doang ngancainnya. War rajulan, ada Nabi pengikutnya hanya 2 orang. Masya Allah. Memungkinkan kan, jangankan Nabi, Ustadz doang, Masya Allah, luwe pengikutnya. Mbe muliayan, Ustadz no tuh Nabi no, Ustadz pengikutnya 1 juta umat, Masya Allah. Nabi pengikutnya rasa ke, mbe muliayan ini, tetap Nabi lebih mulia, walaupun pengikutnya 1 orang. Ini menunjukkan banyaknya pengikut, bukan menunjukkan standar kebagusan deh. Buktinya Nabi ini pengikutnya hanya 1 orang. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Bahkan beliau mengatakan, saya melihat ada Nabi dan tidak ada pengikutnya. Darah nurut dia. Ya radikal kan Nabi ini. Darah milih nurut ya. Masya Allah. Angka hati-hati, jangan tertipu dengan banyaknya pengikut. Idrufi ali sawadun azim. Tiba-tiba kemudian diperlihatkan kepadaku pengikut yang sangat banyak, manusia yang sangat banyak. Ya, dilihatkan kepadaku manusia yang sangat banyak. Fadhanantu annahum ummati, maka aku menyangka
ini adalah umatku, kata Nabi SAW. Begitu dilihat banyak sekali, dia menganggap ini umatku ini. Faqila li, tapi tiba-tiba dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Ini yang banyak orang ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Berarti Nabi Musa luwih pengikutnya berarti. Fa nadhartu fa idza sawadun 'azimun, dan aku melihat ke tempat lain, ternyata di sana ada manusia yang sangat banyak juga. Luwih gati manusia no. Faqila li, kemudian dikatakan kepadaku, hadhi ummatuka ya Muhammad, ini dia baru umatmu. Luwean dengan umat Nabi Musa alaihi salam. Wa ma'ahum, dan pada mereka itu sab'una alfan, terdapat 70.000 orang yadkhulunal jannah, yang dia masuk surga bighairi hisabin wala azab. Terdapat pada mereka itu 70 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa hisab, tanpa azab, ngombe kenana langsung ke surga. Berarti tidak melewati ujian, langsung ke surga. Dia nulat ketuaan Malik wah. Ya. Dan mana mereka sekarang? Wah temu surga ke nengke. Mendeneman di kiamat. Mudah-mudahan kita salah satu di antaranya, insyaallah, mudah-mudahan. 70.000 ini. Pira luwe kaum muslimin mungkin? Berapa? Sekarang saja 1,5 miliar nengkene doang. 1,5 miliar. Pira persennya no si 72.000 no? 70.000 no? Ndara iya. Lengke ente berdua kepeng 1,5 miliar di meja ini. 1,5 miliar. Terus nyedi 70.000 nyedi. Pira ngentang ini. Tetap sing ngenteng 1,5 miliar darah kurang nih no, 70 yu darah bepe. Berarti sangat sedikit sekali ini yang masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa azab. Nah, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis niki, kemudian beliau langsung masuk ke rumahnya. Fanahadha, beliau bangkit, fadakhala manzilahu, dan dia masuk ke dalam rumahnya. Karena masjidnya persis seperti niki masjid no. Ini sudah pintu kamarnya Aisyah radhiyallahu anha langsung. Ya. Sehingga beliau mengatakan antara mimbarku dengan rumahku raudhatun min riyadil jannah. Salah satu kebun dari kebun-kebun surga. Itu antara mimbar nino ya sampai dengan rumahnya. Berarti sisi kiri dari masjid mentandang kiblat. Karena begitu di masjid langsung beliau masuk ke dalam rumahnya. Fakhadhan nasu fi ulaik, maka manusia kemudian saling bertanya-tanya, siapa ini kira-kira yang 70.000 ini? Ngombe kira-kira sifatnya si 70.000 ini kan kayak ini tama surga langsung tanpa hisab, tanpa azab. Sayino kira-kira. Inilah dia para sahabat. Ya doang pikirannya ngombe cara ake nebu tama surga. Faqala ba'duhum, sebagian dari mereka mengatakan fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka itu adalah orang-orang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kan jumlahnya sekitar 120-an ribu lah mungkin. Ya. Kalau tidak salah di Haji Wada dikatakan 10.000 yang haji kalau tidak salah. 10.000 si milu haji.
bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angka mun tetui ne bue jatah tuh darah jatah tuh. Sahabat doang lebih lengan ino. Wa qala ba'dhum, sebagian mengatakan fala'allahum alladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'an. Sebagian mengatakan mungkin jangan-jangan yang langsung masuk surga ini adalah orang-orang yang lahir dalam kondisi Islam dan dia tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun. Amun ya si kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kan rata-rata mu'alaf istilahnya, itu Islam rata-rata. Yang tadinya dia penyembah berhala, tama Islam. Yang tadinya dia Nasara, tama Islam rata-rata. Nah, mungkin nanti yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab ini adalah anak-anak kita yang dia lahir dalam kondisi Islam dan mati dalam kondisi Islam dan selama hidup tidak pernah berbuat kesyirikan. Sangino ruweuna. Wa dzakaru asya, dan lagi macam-macam disebut, sang doang lagu ini ya, sang Malik sang mungkin dan mungkin niki dia nemu apa-apa, karena kebenaran itu adalah hanya qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar lagi dari rumahnya. Fa akhbaruh, para sahabat mengabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ngone pas dengan ngene terus temai daning balenda bekami mulai kami nerka saya kira-kira ino. Mulai kami nerka. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hum, sita surga tanpa hisab, tanpa azab, itu adalah mereka-mereka alladzina la yastarqun, yaitu mereka-mereka yang tidak minta diruqyah, tidak minta diruqyah. Dia nuah ngenang ke ruqyah aku, dia ngenang no. Aku mana sakit biar ngeruqyah diri na. Yen de nuah ngendeng te ruqyah wala yastarqun, de ngendeng te ruqyah. Sin di sini sin istifham, ngendeng. Ya, jadi de ngendeng te ruqyah. Angka ita kah te belajar ngeruqyah diri te. Ya, karena luwe endah dengan si kerang lalu ngendeng ruqyah niki gara-gara ino akhirnya terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, angka ampune atur masalah ruqyah di dalam Islam, karena sering ruqyah niki menjadi perantara seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan, yaitu diantaranya ruqyah yang tidak syar'iyah, ngeruqyah atau ngejampi ngadu lelaka no. Ya, napi ngadu lelaka marasi biasa no, agar-agar selak pagar no. Atau apa ngana Rubin? Ya, beliki belaka terus? Hah? Sugul marabaka ngana? Oh, mana sakit penentang? Oh no, mana sakit penentang beliki belaka ke sugul marabaka ngana? Atau mengatakan lebui dasan lian, nyedi sakit tian, okay? Terus Nabi Malik luwe 4 gedang lembuke, terus neripat marak singone, menebakat. Oh beranak, no ibu jadi beranak no. 4 gedang lembuke. Neripat marak singone, masalah pakarnya kancantan kene. Ini kan kesannya berjorak-jorak. Ya, lagu harus si ngenang si nyebut lelaka niki dengan spesial ngana.
akhirnya mengaitkan kesembuhan dengan orang spesial tersebut. Kan bahaya ini. Sedangkan yang menyembuhkan siapa? Allah. Dan ruqyah niki hanya sebagai sebab, Kari Allah milih atau dia nyembuhang itu inoah. Sehingga seisi bacanya sila. Dan yang paling bagus kita membacakan diri kita. Ngadu jampi si kena lagu ndak ngadu lelaka. Ya. 4 apa namanya? Gadang lemboke kana? La ilaha illallah. 4 gadang lemboke neripat marak singone. Logat mampen ini bahaya dia ke mampen relengan ini. Nggih. Nah, jadi sering masuk kesyirikan lewat jampi niki. Oleh karenanya jangan minta, tapi hendaklah kita belajar. Selapuan itu belajar kah? B ya jampi si kena apa yang kita baca, apa yang kita lakukan. Ya. Yang kedua, wala yaktawun. Dan yang kedua adalah mereka-mereka yang tidak berobat dengan K, ngana? Berobat dengan K niki yaitu dengan besi panas. Ngone download tiang itu videonya mudahan abu terbuka ini. Soalnya sinyal internet dengan ngone gangguan ini. Ah ini contohnya ke. Dahan deh kelihatan. Tempuh ini awak dengan ini sakit ini. Ini besinya ini. Besi ini sudah dipanaskan. Ya. Terus di apa rana dilejut-lejutkan di kulit ini. Kulitnya dia marah apa rana kayak kusta, kayak apa penyakit kusta no, kurek. Nah dilejit-lejitin besi ini sudah dibakar pakai api. Nah ya karena lejit-lejit tangan di sekitar. Nah ini apinya. No tununa besi no, kemudian dilejit-lejitkan di sekitar yang sakit. Mengumpulkan rasa ini. Jadi besi itu tertunu, setelah tunu ia terus lendong tenu. Ya, jadi kadang-kadang di apa rananya siku dan lain sebagainya, ini perutnya ini ada masalah. Dia bilang dia gagal operasi. Pas operasi ternyata operasinya gagal. Kemudian pengobatan pakai K dia. Dia bilang di antara manfaatnya bisa melancarkan darah singone tersumbat no. Begitu kena panas, encer dia langsung lancar darah no. Ya, ini dengan Maroko nih, Aljazair, Algeria gitu. Orang Algeria. Jadi sedutnya dulu besino, baru besino terus dilejut-lejut. Kalau stroke kadang-kadang di kepala ditusuk. Yang nggak bisa jalan di kakinya. Ya, kurang lebih hino lah, insyaallah ketempuh ini, alhamdulillah. Karena le arang ngenang keno marak setrikah, ngana, tolokna apa rana, api le marak tangkel terikah terus, tolok terikah le awak, ngana, tidak seperti itu sih. Ya, dan niki sampai sekarang pengobatan K niki masih berjalan dia di negara-negara Arab. Nah, salah satu ciri yang mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah mereka yang tidak berobat dengan cara K, dengan cara yang tadi. Umbekna karena itu bisa menyakiti tubuh. Sakitan awakna apalagi dua api. Sedangkan api niki azab. Api itu adalah azab, dan tidak ada yang mengazab menggunakan api melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama ndek ngendang teruqyah, si kedua ndek berobat ngaduke,
Yang ketiga, wala yatatayyarun. Ndekna bertatayyur. Apa tatayyur itu? Yaitu berkeyakinan ada kesialan dengan sebab gerak-gerik makhluk. Berkeyakinan ada kesialan karena gerak-gerik makhluk. Misalkan mun kita dengan buta ngono, mah sial jelo ini kan. Yo kan dengan sial dengan buta kita aku mau nek kan. Ini tatayyur arana. Atau pas temancing no, lengkak kena pancing no. Ule terusnya ule wah aku mancing yo kan jarak mancing sial mancing jelo ini kumbena lengkak kena pancing teh. Ara marane iki ke? Masih. Lalu aning Mataram ngelanggar meong, ule ya. Itu kan dulu wah aku ngelanggar meong ngene. Terlanjut sial wah ini. Nah ini aran tatayyur aran. Tatayyur ini bisa menggugurkan kesempatan kita menjadi orang yang 70.000 masuk surga tanpa hisab. Kemudian beliau mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini intinya, yaitu mereka yang tawakal sepenuhnya kepada Allah. Mendengar hal ini, ada salah seorang sahabat menganggap dirinya tidak pernah melakukan ini. Langsung dia berdiri, faqama Ukasha langsung berdiri. Ibnul Husain Ukasha bin Mihsan dia mengatakan ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doa yang tiang termasuk yang 70.000 itu. Ini kata siapa? Ukasha. Faqal, langsung Nabi kita mengatakan anta minhum. Engkau memang termasuk mereka. Luar biasa ini. Berarti Ukasha gina tama surga tanpa hisab langsung. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia berbicara dengan wahyu, dia ngadu hawa nafsu. Langsung dia mengatakan engkau termasuk dari mereka. Tsumma qama rajulun akhar, ada lagi laki-laki lain berdiri lagi. Lagu sayangna laki-laki ini dia namanya Ukasha. Ndek nagin langsung tama surga ini. Gumbutang wahya ini butang ya, sedangkan dia tidak termasuk yang langsung masuk surga. Laki-laki ini mengatakan ud'ullaha an yaj'alani minhum. Tiang endah ya Rasulullah, doa yang tiang akhir tiang termasuk 70.000 itu. Qal, Nabi kita mengatakan, apakah beliau mengatakan ente jende ngono ki karena kita kira tidak, karena ini akan menyakiti perasaan dia. Apa ngana sabaqaka biha Ukasha, mah Ukasha wa juluan wah ngana. Nah ini pentingnya bahasa ya, ini pentingnya akhlak. Nabi itu tidak mengatakan oh enten deh ente nek nangan nek terus terang alo kah lagu bungkusnya sekedi agar tidak menyinggung perasaannya dan tidak menurunkan semangatnya. Dia mengatakan apa? Engkau telah didahului oleh Ukasha. Jadi ini kila antara sighah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbicara pun nampak di sana akhlak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis niki ada dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang akan masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka yang masuk surga tanpa hisab itu? Mereka adalah orang-orang yang sempurna tauhidnya. Mereka adalah orang-orang yang merealisasikan tauhid. Angka sei merealisasikan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, ambil contohnya niki hadis niki contohnya. Ada 70.000 dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan salah satu dari mereka.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila. Ya. Mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka sebutlah. Sebutlah di sini yaitu artinya syukurilah. Tersyukurin ya. Alhamdulillah Allah nyadi aku keislaman. Alhamdulillah Allah nyadi aku sehat. Alhamdulillah Allah nyadi aku rezeki. Yaitu kita mensyukurinya. Ya, bukan kita sebut dia atau tampakkan dengan kondisi mamer-mamirin, bermegah-megahan, bukan. Muniki tercela dia. Masuk dia ke dalam al-khuyala. Orang yang sombong ayo tama berari. Ya, jadi dengan si mau nikmat silahkan dia hadis ucapkan dalam arti nasyukurin ya. Karena beda dengan si nyebut untuk mensyukuri, kanca beda dengan si nyebut untuk banggakan. Ya, dengan si bangga yang kan tujuannya adalah menganggap dirinya hebat dan merendahkan orang lain. Adapun mensyukuri yaitu dia menisbatkan nikmati kepada Allah, dia menganggap dirinya nggak ada apa-apa, selabu si mukina lengan Allah. Nah jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, sebut nikmat lengan Allah ini maksudnya apa? Syukuri dia. Bukan justru untuk dipamer-pamerin, bukan untuk dimegah-megahkan. Jadi fahaddits yaitu syukuri. Ya, nikmat suah temauno sila syukurin dia. Sebut dia pada diri kita untuk kita syukuri. Boleh juga disebut kepada orang lain agar orang lain itu juga mensyukurinya. Itu terima kasih tipa Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus terbiada yang antara mensyukuri kaca antara bermegah-megahan. Kalau mensyukuri ini justru diperintahkan kita. Ya, syukuri nikmatno. Tapi kalau untuk bermegah-megahan ini justru terlarang dan masuk dalam kategori menyombongkannya. Mudahan jelas tombeda yang wallahu taala a'lam. Fadhal Bu. Ya. Ya, betul. Oke. Secara umum wah masyarakat ya. Dia nyebut budaya Timur Barat nah. Sehingga ada yang dengang yai kan ngendeng ai darah ai kele balik. Luwe ai no kan ulah ngendeng ai. Masya Allah. Bagaimana? Angka ngombe yang kuna ngendeng ai inope kan berdua ada ai kan lah ngendeng ai bena
Oh ngono, jadi tersuruh yang doa yang teh ngenteng ngono. Ngende ngai kau lah ngende ngai. Kenara ai balik. Ya, angkat nangke ulah ideng gita ya. Apa kaduna jampi yaino ngeruqyah yaino. Amun ngadu Al-Qur'an ya, tidak mengapa dia. Masuk dia ruqyah syar'iyah. Lagu mau ngadu lelaka sidik jelas, ini jatuh dia ke dalam syirik kecil. Ya, karena telah membuat sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Lagu terbaca yang ya Al-Quran, iya Allah telah menjadikan Al-Quran itu sebagai sebab untuk kesehatan, entah kesehatan jasmani maupun rohani. Ya, bau ruqyah dan melalui air bisa juga. Ya, melalui air, nanti air itu kemudian diminum bisa melalui air tersebut. Lagu harus tegita dengan niki pertama apa kaduna ngeruqyah. Si kedua tegita kesolehanna dengan niki dengan soleh atau ndi kena atau ndi akidahna kena atau ndi ibadahna ndak bareh hanya sekedar penampilan islami lagu ternyata dukun ternyata kan susah itu. Arake dukun berpenampilan islami kan si bonus si polisi le Jawa no kanjang saya jarang no. Ya kan ngadu apa orang ngadu jubah yang ngadu sorban terus berdua pondok pesantren pendopo berdua tolo umal mudi sugul kepeng sugul kan luar biasa ini tukang tipu tapi penampilannya apa penampilannya marak syekh penampilannya dipanggil kanjeng bahkan dia ara anu dah nina pakaian apa rana pakaiannya marak nyai kah kiai nina no. Ya dipanggil dia ummi dipanggil bahkan dia ngobatin ngadu teluk ino bareh pindahna penyakit orang yang sakit itu kepada telur terus telurnya bareh siong nih kakan terus kan aneh-aneh doang ini perbuatannya seher tapi dipanggil dia nyai kan kiai perempuan nyai no? Jadi tidak tertipu isi ino luarnya lalu kita akidahna kenapa dia akidahna si kedua kita ibadahnya. Nah kalau sudah ada itu berarti orang ini orang soleh. Mana soleh sila. Boleh kita suruh dia doakan kita boleh. Ya, lagu ternyata mun akidahna bermasalah suruh teh doa yang itu bareh kesyirikan gawe itu kan susah itu. Jadi pertama kita apa kaduna ruqyah. Si kedua orangnya lihat bagaimana benar soleh atau tidak. Mana soleh kanggo. Ya, kita suruh dia berdoa kepada Allah untuk mendoakan kita. Doa yang anak tak kenisah le pondok. Doa yang semama tak kena tele ngendeng marang one no. Ya boleh silahkan. Tapi ite yang dah si paling penting no. Ite ya hendaklah terus berdoa. Kita hendaklah terus berdoa. Ya. Kemudian si kedua yang tadi sudah sisi keduanya kata-kata la yastarqun dia tidak minta diruqyah. Ini kata-kata minta ini sangat penting ini. Ya, akan jangan kesana itu ngendeng. Amun itu ngendeng maka jatuh kesempatan yang tadi. Walaupun dia boleh jatuh kesempatan masuk ke dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab mun tengendeng. Ya, jadi dendeng ngendeng solusinya ngombe bete ruqyah diri teh. Sebagian mengatakan cukup kasih tahu dia dengan si soleh no badak ya anakku ya yang nisah ya jadi nisah ngene cerita saja. Nah nanti kalau dia paham ya langsung ruqyah ya tanpa kita minta. Ya, angka ide si paham no atau apa kita ada dengan sakit ndak ada.
Tidak ada sungkan-sungkan, tidak ada pelit-pelit ruqyah ya. Secara umum ruqyah henti ya atau apa? Syafaqallah, ngantang syafahullah, ngantang. Wah, ruqyah termasuk itu. Semoga Allah menyehatkannya, semoga Allah menyehatkanmu. Atau muntebu ngenti ya. Baca yang bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadzir itu kali. Mun tenau langsung wah, jangan sampai dia minta usaha yang. Lagu mun sampai ngendeng kena lihat hadis singone. Walaupun boleh minta itu cuma nanti jatuh dia dari kesempatan mendapatkan piarana masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Jelas sudah. Jangan itu serkan belajar ngeruqyah. Si kedua sila tetingketang derajat di sisi Allah. Agar akhirnya mendikah dalam tanda kutip karena insya Allah seri soleh dengan maka doanya akan semakin makbul. Kan itu sekarang mengatakan lah di atas samal berdoa tipe Allah kita telah ngenteng dia dengan oke tapi itu dengan si soleh doa yang itu ngenteng terus mendengar sampai piran daging telah mendengarnya yang kuna sampai piran daging telah angkat biar kita juga bisa mendoakan diri kita, nggak perlu cari orang soleh. Kita silakan tingkatkan kesolehan. Sila ada tobat. Yang masih ada dosanya begana tobatang ya, sehingga naik tingkat dia dalam kesolehan, insya Allah makbul doanya. Tidak perlu dia lagi mencari orang untuk mendoakannya. Jelas sudah. Wallahu taala a'lam. Sila Pak Guru duluan tadi. Nggih, wallahu alam di sini karena ada kata meminta itu, maka termasuk di dalamnya memintakan orang lain. Ya, karena ada kata-kata yastarqun, meminta diruqyah. Berarti bukan hanya meminta untuk dirinya, tapi juga minta untuk orang lain karena secara umum. Angka kedendek kah? Ya, kalau kita tahu orang sakit kita sudah yang ruqyah dia. Wallahu taala a'lam. Ya, ada beberapa riwayat memang ada mengatakan ma'akulli alfin sab'una alfan. Bersama 1000 orang akan ada 70.000 orang. Di riwayat lain lagi dikatakan wa ma'akulli wahidin sab'una alfan. Setiap satu orang akan membawa 70.000. Ya, jadi ada hadis lain bahwasanya Nabi SAW minta ditambahkan jumlah orangnya. Karena niki dia diperlihatkan di saat Isra dan Mi'raj. Di saat Isra dan Mi'raj diperlihatkan kepada beliau SAW umat tersebut. Dikatakan 70.000 orang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Beliau minta terus untuk ditambahkan. Nah, di permintaan niki ada dua riwayat wallahu alam ya. Ada mengatakan setiap 1000 akan membawa 70.000. Berarti 1000 membawa 70.000. Berarti 70 kali 70.000. Biar jarina 70 kali 70.000 4.900.000 kurang lebih 4.900.000 jumlahnya. Riwayat yang lain mengatakan bersama setiap orang akan ada 70.000, berarti 70.000 kali 70.000 berapa dia? 4,9 miliar. 4,9 miliar. Kan masih ada kesempatan ini. Alhamdulillah. Dan karunia Allah sangat luas. Mudah sekali bagi dia untuk menambah sampai 1 miliar, 2 miliar, mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti mau 4,9 miliar berarah kesempatan insyaallah. Ya, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta dia untuk ditambahkan dan dapat tambahan. Imam 4,9 juta atau 4,9 miliar insyaallah. Wallahu taala a'lam. Silakan Pak. Bimik no.
tatayur. Ya. Di sini ada 3 hal yang kalau kita melihat ada perbedaan yang sangat jauh antara yang dua, antara ruqyah dengan kai, kemudian antara tatayur. Karena dari Rasulullah ruqyah dan syirku jelas tidak ada syirikan. Ada 2 hal yang berbeda di sini kita lihat. Karena ruqyah diperbolehkan, kai diperbolehkan tidak. Wallahu alam, dia mengarah kepada makruh. Jumhur mengatakan dia makruh karena sempat menyakiti untuk berobatnya. Allahu alam. Ketiga jelas kesyirikan. Ya, tatayur. Ada yang dibolehkan, kok yang ini jelas kesyirikannya. Apa namanya yang antara 1 2. Ya. Yang ketiga ini jelas perbedaannya. Kenapa bisa tergabung di hal ini dalam syarat untuk mendapatkan syarat untuk tidak biasa dan tidak biasa. Ya, wallahu taala alam ya. Tapi yang 2 tadi itu bisa menjadi sarana menuju kepada kesyirikan. Seperti tadi minta diruqyah. Banyak orang akhirnya gara-gara hal tersebut ya, akhirnya menganggap kesembuhan tersebut ada pada si peruqyah. Kesembuhan itu ada pada si peruqyah. Ya, makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis juga mengatakan innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi ya, wat tiwalah, innar ruqa wat tamaim, dan azimat-azimat dan senggeger-senggeger itu adalah syirik katanya. Ya, jadi lantaran awalnya minta ruqyah, pas minta ruqyah dengan ruqyah syariah masih boleh, tapi ini diantara sebab nanti menjerumus kepada kesyirikan. Ya, nah kalau sudah menjerumus kepada kesyirikan, adakah ruqyah yang syirik? Ada. Nabi kita mengatakan innar ruqa wat tamim wat tiwalata syirkun. Ruqyah yang satu ini sudah berada di dalam kategori kesyirikan. Jadi minta ini adalah jalan menuju kepada kesyirikan. Ya, oleh karena dendek minta si dewe belajar ruqyah yang benar. Ya, jadi itu dia hubungannya, kaitannya. Dan di akhir, itu intinya di akhir, wa ala rabbihim yatawakkalu. Dan mereka tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kalau dia sering minta ruqyah, dikhawatirkan nanti pada hatinya terjadi sesuatu, akhirnya tidak lagi dia tawakal kepada Allah, tapi tawakalnya kepada si peruqyah. Demikian pula dengan kiai dan lain sebagainya. Ya, oleh karenanya seseorang meminta ini sangat dikhawatirkan dia kalau sampai meminta. Begah ruqyah berdiri sendiri dan belajar ruqyah syariah yang benar. Itu hubungannya. Ya, itu hubungan antara minta ruqyah, kai dengan tatayur, yaitu ini semuanya ini bisa meniadakan atau mengurangi tawakal. Ya, jadi kalau sudah sempurna tawakalnya, maka insya Allah hal-hal yang tadi itu akan hilang dia insya Allah. Jadi itu dia korelasi namanya. Ya, hubungan antara minta ruqyah, kemudian al-kay, kemudian tatayur, yaitu sama-sama menghilangkan tawakal. Orang yang tatayur kan juga apa sebabnya dia tatayur? Karena tidak ada tawakalnya. Setelah melanggar meong, ule ya. Tapi seorang yang bertauhid bagaimana kalau ngelanggar meong? Dia akan lanjut dia. Ya, sambil berdoa mengatakan Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Inilah tawakal. Lanjut dia. Dia dengan cara tawakal hilang tatayur itu. Tapi tentunya tawakal yang benar. Demikian pula dengan cara tawakal, maka apa yang dikhawatirkan dalam kay dan apa yang dikhawatirkan dalam meminta ruqyah itu bisa hilang dia.
Ya, jadi intinya di sana adalah kekhawatiran untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Mudahan jelas antum ya. Karena dalam Islam sebelum sampai kepada dosanya itu, jalan menuju sana itu sudah ditutup semuanya. Ya, sudah ditutup oleh Islam. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah. Silakan, Bu. Apa itu? Tatayur diperbolehkan. Kuda. Wallahu a'lam. Itu yang tahu ini masih. Coba jelaskan terus. Saya harap penjelasan berikutnya terus. Sallallahu alaihi wasallam. Terus enggak nih no. Saya masih belum ada keyakinan saya itu tentang 3 hal. Baik. Coba sebentar kita lihat hadisnya dulu. Hadisnya di sini dikatakan innamasyu'mu fi thalathah. Sesungguhnya kesialan itu pada 3 hal. Fil farasi wal mar'ati wad dar. Kesialan itu ada pada faras, yakni kendaraan, hewan tunggangan yaitu kuda, wal mar'ah perempuan, wad dar yaitu rumah. Hadis ini sahih. Hadis niki hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan banyak hadis-hadis yang lain yang semisal dengan itu. Justru ini meniadakan tatayur, ya, meniadakan hadis tadi. Maksud dari hadis tadi adalah cerita bahwasanya orang-orang jahiliyah itu membenarkan hal tersebut, membenarkan masalah kesialan. Ya, jadi maksud dari hadis ini cerita
tentang ahlul jahiliyah yang membenarkan hal tersebut. Laisa itsbatu syu'mi fi hadhil asya' ats-tsalatsah. Bukan justru menetapkan kesialan di 3 hal tersebut. Tapi ini adalah hikayah, ini cerita bahwasanya orang-orang jahiliyah menetapkan kesialan di 3 hal ini. Bukan justru Islam menetapkan kesialan tersebut. Ya. Laisa itsbat asy-syu'mi fi hadhil asya' ats-tsalath aw ghairiha. Bukan menetapkan kesialan di 3 hal ini atau yang selainnya. Jadi ini hadis tentang apa? Cerita dari keyakinan orang-orang jahiliyah, bahwasanya orang jahiliyah meyakini ada kesialan di apa tadi? Kendaraan atau kuda, rumah dan perempuan. Inolek dengan jahiliyah marah ino. Tapi kemudian Islam datang meniadakan tersebut. Tidak ada tiarah, tidak ada kesialan di dalam Islam. Dan orang jahiliyah memang banyak hal-hal yang dianggap sial, termasuk juga bulan Rajab, anggapnya sial sih ya. Islam meniadakannya. Wala hammah wala rajab dengan Islam. Tidak ada kesialan dari burung hantu dan tidak ada pula kesialan di bulan Rajab. Nengke kita nganggap bulan Muharram adalah bulan sial Indonesia. Ya, ini termasuk keyakinan jahiliyah. Jadi intinya hadis yang tadi itu bukan takrir, bukan membenarkan atau menetapkan, bukan, justru dia meniadakan kesialan tersebut. Adapun dia katakan tidak ada kesialan melainkan di 3 hal yang tadi, itu adalah cerita tentang akidahnya orang-orang jahiliyah. Jelas sudah niki secara umum manunya khulasah dari penjelasan para ulama tentang hadis ini. Hadis ini hadis yang sahih. Iya, tidak ada kesialan dalam segala hal. Ya, kalaupun terjadi hal yang negatif maka itu dari Allah, bukan dari kesialan. Sekarang kesialan perbuatan makhluk. Ya, karena perbuatan makhluk ya ran kesialan. Ya, misalkan karena kalah ya karena kelambi itu warna bedeng soalnya coba warna abang menang itu ruana. Ini kan berarti menganggap sial dengan pakaian hitam. Kan dah kalah soalnya dengan Nina milu ya, coba anda milu Nina ini menang itu seolah-olah keberadaan wanita itu mendatangkan kesialan. Ya, atau marangone kita dengan buta akhirnya wah dia bagus ini berdagang. Berarti menganggap dengan buta itu sial. Nah, itu tidak ada dalam Islam. Seandainya kata pun saat narak dengan Nina mau itu hal yang negatif, itu dari Allah, bukan gara-gara si wanita. Nah, ini Islam seperti itu dia. Jadi tidak ada istilah sial dalam Islam. Tapi aran sial yaitu terjadi keburukan pada kita gara-gara gerak-geri makhluk ini. Entah karena ada perempuan akhirnya kita dapat keburukan, entah karena kita dengan buta akhirnya kita dapat keburukan dan lain sebagainya. Ya, dan hadis yang tadi ya kata para ulama secara ringkas bahwasanya hadis yang tadi itu menceritakan tentang keyakinan orang jahiliyah. Bahwasanya orang jahiliyah menganggap di 3 hal itu ada kesialan. Mudahan jelas. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah. Ngomong kena? Sudah, Pak Guru? Habis? Sudah jelas? Alhamdulillah. Bakaya ruana yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.